Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi para salaf dahulu mereka mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk menutup segala celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Seluruh wasilah, seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan mereka tutup. Saya akan sebutkan contoh bagaimana sikap salaf yang tegas terhadap hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang seandainya kalau kita lakukan pada zaman ini, maka kita akan dicerca habis. Ya. Contoh, Ibnu Waddah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Bida', demikian juga Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Ia berkata, Sami'tu Isa bin Yunus yaqul, aku mendengar Isa bin Yunus berkata, Amara Umar ibn al-Khattabi biqat'i syajarati allati buyi'at tahtaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab memerintahkan agar pohon yang para sahabat pernah membaiat Nabi di bawah pohon tersebut, agar pohon tersebut ditebang. Faqata'aha, maka pohon tersebut akhirnya ditebang. Kenapa? Li'anna an-nasa kanu yadhhabuna fayusalluna tahtaha. Karena orang-orang pada mencari pohon tersebut lalu salat di bawah pohon tersebut. Fa khafa 'alaihimul fitnah, maka Umar takut mereka terkena fitnah. Bayangkan. Pohon tersebut pohon yang mulia yang pernah dijadikan peristiwa yang sangat mulia yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Dalam surat Al-Fath kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada kalian wahai kaum mukminin, itu para sahabat. Tatkala mereka membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Itu peristiwa terjadi waktu Nabi ingin melakukan umrah pada tahun 6 Hijriah, kemudian dicegat oleh orang musyrikin sehingga Nabi kemudian membaiat para sahabat, membaiat bahwasanya mereka akan membela Nabi sampai titik darah penghabisan, siap mati untuk membela Nabi. Baiat tersebut diabadikan oleh Allah. Ternyata baiat tersebut terjadi di bawah sebuah pohon. Pohon tersebut ternyata ditebang oleh Umar. Coba kalau ada di Indonesia pohon tersebut di mana? Jatinegara. Ya kira-kira gimana? Oh, sudah. Dikasih anu. Oh, sudah. Silakan ganti-gantian ngantri salat di situ. Kira-kira begitu ya. Pasti, bukan kira-kira, pasti begitu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Umar? Umar malah tebang pohon tersebut. Kenapa? Karena tempat tersebut tidak ada keistimewaan secara khusus. Sebagaimana Gua Hira tidak ada berkah, kemudian kebetulan Nabi dapat wahyu di situ. Namun Nabi tidak pernah lagi naik ke atas Gua Hira. Para sahabat juga tidak pernah naik ke atas Gua Hira. Ya, seperti itu. Ya. Sama seperti Gua Al-Kahf. Al-Kahf, para ashabul kahfi waktu mereka tidur di gua tersebut, Ibnu Katsir mengatakan terjadi khilaf di mana letak gua tersebut. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau itu memang penting pasti Allah akan jelaskan. Kalau tidak penting maka tidak perlu dijelaskan oleh Allah, dan Nabi pun tidak pernah menjelaskan, maka tidak perlu kemudian kita berusaha mencari tahu. Akhirnya orang pada ke situ berebut-rebutan ingin tidur di situ, tahu-tahu tidur 300 tahun, kan bahaya. Jadi ini tempat kebetulan, sejarah iya, tetapi tatkala sejarah tersebut bisa menimbulkan fitnah, lihat fikihnya Umar. Ini Umar waktu itu para sahabat hidup masih banyak dan tidak ada yang protes dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tidak ada yang protes. Umar potong pohon tersebut. Kenapa? Khafa alaihimul fitnah. Umar khawatir orang-orang terkena fitnah. Khawatir akhirnya punya keyakinan terhadap pohon tersebut, dan itu yang tidak diinginkan oleh Umar. Padahal pohon tersebut sama sekali pohon tersebut tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri apa? Mudarat. Paham? Baik. Kejadian yang lebih menakjubkan lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam Maghazinya dari Ziyadat Yunus bin Bukair dari Abi Khaldah Khalid ibnu Dinar. Dia berkata, haddatsana Abul Aliyah, telah menyampaikan kepada kami Abul Aliyah. Abul Aliyah seorang tabi'in. Dan hadis ini, kisah ini diriwayatkan juga, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan disahihkan oleh Ibnu Katsir. Disahihkan juga oleh para ulama yang lain. Ya, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Baik. Bagaimana kisahnya? Kata Abul Aliyah, "Lamma fatahna Tustar wajadna fi baiti Malil Hurmuzan sariran alaihi rajulun mayyit inda ra'si mushaf. Fa akhadna mushaf fa hamalnahu ila Umar." Tatkala kami melakukan ekspansi, akhirnya kami menguasai suatu kota namanya kota Tustar, kotanya Ahlul Kitab. Kemudian kami masuk ke Baitul Mal mereka, ya, tempat penyimpanan harta. Ternyata di situ ada tempat tidur, di atasnya ada seorang mayat, di kepalanya ada sebuah mushaf.
Ada mayat di atas tempat tidur tersebut, masih utuh, di kepalanya ada mushaf. Maka kami pun mengambil mushaf tersebut, lalu kami bawa mushaf tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya akhirnya ya, apa yang dilakukan oleh Umar dan teman-temannya dan para sahabat yang masih hidup tatkala itu, ya. Waktu Abu Aliyah ditanya, "Fama sana'tum birrajul?" Apa yang kalian lakukan dengan mayat tersebut yang berada di atas tempat tidur tadi, di kepalanya ada mushaf. Ya, maksudnya tulisan-tulisan tentang agama, ya. Kemudian kata Abu Aliyah, "Hafarna lahu bin nahari 13 qabran mutafarriqah." Maka Umar pun menyuruh kami untuk menggali 13 kuburan di tempat yang berjauh-jauhan. Di siang hari kami gali 13 kuburan. Falamma kana al-lail dafannahu. Tatkala tiba malam hari kami kubur lelaki tersebut, mayat tersebut. Wa sawwainal kubur kullaha. Wa sawwainal kubura kullaha. Lalu kami ratakan kubur tersebut. Jadi setelah dimasukkan di salah satu dari lubang tersebut, kami ratakan kubur tadi sehingga tidak ada gembungannya. Semuanya apa? Rata. Buat apa? Linu'miyahu anin nas la yanbushunahu. Kami ingin agar orang-orang tidak tahu di mana kuburan tersebut. Kalau mereka tahu, mereka akan gali, mereka keluarkan lagi. Sang perawi bertanya kepada Abu Aliyah, "Kenapa mau digali? Wa ma yarjunahu minhu? Wa ma yarjuna minhu?" Apa yang mereka harapkan dengan mayat tersebut? Apa kata Abu Aliyah menjelaskan? "Kanatis sama'u idza hubisat anhum barazu bisaririhi fayumtarun." Mereka itu kalau musim kemarau tidak turun hujan, mereka keluarkan mayat tersebut, turunlah hujan. Hebat atau tidak? Hebat. Tetapi fikihnya Umar berbeda. Ini bahaya ini. Apa yang terjadi dengan dikeluarkannya mayat tersebut turun hujan, itu bukan berarti dalil boleh untuk menjadikan mayat tersebut untuk diagungkan dan yang lainnya. Oleh karenanya Umar memahami bahwasanya ini adalah fitnah. Fakultu, kata sang perawi, "Man kuntum tadhununa ar-rajul?" Menurut kalian siapa lelaki tersebut? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Dikatakan bahwasanya orang itu namanya apa? Daniel. Mudhkam wajadtumuhu mata? Sejak kapan kalian mendapati dia meninggal? Qala mundhu 300 sana, sejak 300 tahun. Qultu makana taghayyara minhu syai'? Apakah ada perubahan dalam jasadnya? Qala la illa syu'airat min qafahu. Tidak ada perubahan kecuali hanya sebagian rambut yang ada di apa namanya? Di lehernya, ya. Jadi ternyata tidak semua kemudian kejadian yang luar biasa, ya, karena perbuatan yang salah menjadikan itu sebagai argumentasi dalil untuk membenarkan perbuatan tersebut. Justru Umar tatkala mengetahui, ya, ternyata mayat ini bisa dengan dikeluarkan turunkan hujan, maka ini menimbulkan fitnah, justru Umar malah menguburkan agar orang-orang tidak terfitnah dengan jasad tersebut. Ini bantahan yang telak kepada orang-orang yang selalu berdalil dengan pengalaman, bukan dengan dalil. Umar memandang dengan dalil. Dalil tidak boleh seorang mayat kemudian diagungkan, ya. Umar memandang dengan dalil. Adapun masyarakat terkadang memandang dengan apa? Pengalaman. Seorang mengatakan, "Saya pergi ke kuburan, saya nangis, saya minta kepada wali," dikabulkan. Berarti ini benar. Padahal belum tentu benar. Allah mengatakan, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan berikan istidraj kepada mereka. Betapa banyak orang-orang Nasara atau Yahudi, mereka mengatakan kami sudah minta kepada Tuhan Yesus dan dikabulkan. Terus jadi benar Tuhan Yesus. Tidak. Betapa banyak orang-orang Buddha atau Hindu, kemudian mereka, orang Hindu mungkin pergi ke sapi, kemudian menyatakan kami telah pergi ke sapi, ternyata dikabulkan. Berarti boleh kemudian. Bisa jadi istidraj. Ya. Betapa banyak orang melakukan kesyirikan, pergi ke dukun ternyata berhasil. Itu tidak. Apakah kemudian itu menjadikan hal tersebut benar? Jawabannya tidak. Yang jadi patokan benar atau salah bukan pengalaman, tetapi harus dengan apa? Dalil. Kira-kira kalau ada mayatnya Daniel di Indonesia, terus antum kumpul, antum sembunyikan, kira-kira gimana? Oh, masyarakat pasti ngamuk. Masih ngamuk. Orang-orang akan datang kemudian berusaha, ya, mengabadikan mayat tersebut, mungkin akan dibikin kuburan yang megah, kemudian mayatnya mungkin dimasukkan dalam
peti kaca supaya orang bisa melihat, kemudian dibuatkan tempat salat, dibuatkan mungkin macam-macam ya. Tapi lihat fikihnya para sahabat berbeda dengan kondisi masyarakat secara umum. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Fa fi hadhil qissah ma fa'alahu al-muhajirin wal ansar." Kisah ini lihatlah bagaimana perbuatan para sahabat, kaum muhajirin dan kaum ansar yang bersama Umar bin Khattab. Min ta'miyati qabrihi li alla yuftatan bihi. Yang mereka akhirnya menutup, menyembunyikan kuburan tersebut agar orang-orang tidak terfitnah dengan orang soleh tersebut. Tidak ada yang ragu ini orang soleh. Tapi orang soleh bukan untuk diibadahi. Tidak boleh berlebih-lebihan kepada orang soleh. Kalau itu diperbolehkan maka Umar pasti akan membiarkan orang-orang untuk bertabarruk dengan orang soleh tersebut atau hal-hal lain yang dilakukan kepada orang soleh tersebut. Walam yubrizuhu lid-du'a indahu tabarruk bihi. Lihat para kaum muhajirin kaum ansar, mereka tidak kemudian mengeluarkan mayat tersebut untuk berdoa di sisi mayat tersebut atau mencari berkah dengan mayat tersebut. Justru dikuburkan dan disembunyikan kuburannya. Apa kata Ibnu Qayyim? Walau dhafara bihil mutaakhirun la jalalu alaihi bis-saif wala abaduhu min dunillah. Kalau seandainya orang-orang zaman sekarang mendapati mayat itu di zaman sekarang, pasti mereka akan rebut-rebutan untuk menguasai mayat tersebut dan mereka akan beribadah kepada mayat tersebut. Itulah bedanya fikihnya para sahabat. Mereka menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan.